Hujan membuat 4 desa di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang mengalami banjir dan longsor. Ya pemirsa, dalam musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa. Air nama besar ini sampai saat ini belum reda juga. Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Serang, Banten membuat 4 desa di Kecamatan Mancak mengalami banjir disertai longsor. Banjir dan longsor ini terjadi di Desa Cikedung, Desa Telaga, Desa Sangiang, dan Desa Waringin. Yang paling parah terdampak yakni di Desa Cikedung. Akibatnya aktivitas warga pun terhambat. Salah satunya juga longsoran yang meluap sampai ke jalan, yang saat ini di Cikedung sudah ada beberapa rekan yang reaksi cepat dari Sibat dan BPBD sudah menangani ke sana. Mudah-mudahan bersama dengan perangkat desa dan beberapa masyarakat di sana turut membantu untuk bisa menyelesaikan sisa-sisa material longsoran yang ada di wilayah Cikedung. Diketahui banjir dan longsor ini terjadi sejak Selasa dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir dan longsor ini. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras selama beberapa jam, sejumlah wilayah di kota Cilegon, Banten terendam banjir. Ya, selain faktor curah hujan tinggi, banjir terjadi akibat adanya banjir kiriman dari daerah lainnya. Pasca diguyur hujan deras, banjir melanda Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten, Selasa siang. Banjir dengan ketinggian sekitar 50 cm itu membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan banyak warga yang tidak bisa keluar kembali ke rumah karena kendaraan mereka tidak bisa melintas. Diketahui banjir kali ini merupakan banjir terparah sejak beberapa tahun terakhir. Selain kecilnya drainase, penyempitan jalan dan banjir kiriman dari Mancak, Serang juga memperparah terjadinya banjir. Mati kalau kendaraan motor lewat. Banjirnya parah ini Pak. Ini sejak jam berapa tadi Pak? Habis duhur ya Pak? Sebelum duhur. Udah langsung tinggi air ya? Padahal udah nggak hujan lagi ya? Iya, karena kan nggak ada pembuangan Pak, susah di sini, pembuangannya kecil, paritnya. Terkait peristiwa tersebut, warga berharap pemerintah Kota Cilegon bisa segera membangun drainase yang dapat menampung debit air jika hujan kembali turun. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekan lamanya banjir 1 meter masih rendam 3 kelurahan di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Warga korban banjir ini krisis air bersih. Banjir 1 meter masih merendam 3 kelurahan di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, akibat meluapnya Sungai Walenai dan Danau Tempe. Akibatnya, warga korban banjir mengalami krisis air bersih. Sumber air bersih yang biasa mereka gunakan masih terendam banjir yang bercampur lumpur. Selain krisis air bersih, akses darat menuju pemukiman warga juga masih terendam banjir. Untuk keluar masuk pemukiman warga terpaksa menggunakan perahu. Warga korban banjir berharap bantuan pemerintah. Dan untuk sementara ini warga masyarakat alat transportasi yang digunakan itu menggunakan perahu. Dari pemantauan sendiri Pak, apa yang paling dibutuhkan warga Pak untuk saat ini? Dari hasil pemantauan kami dan hasil investigasi kami di lapangan, koordinasi dengan beberapa warga setempat yang berdampak banjir, keperluan yang dibutuhkan oleh beberapa warga yaitu air bersih dan bambu. Dari pantauan pihak kepolisian, banjir 30 cm hingga 1 meter masih merendam 3 kelurahan di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 3 kelurahan itu yakni Kelurahan Lailo, Kelurahan Salombeng Raleng, Kelurahan Matiro Tapareng. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan.
Pemirsa, akibat curah hujan tinggi di beberapa wilayah Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat menyebabkan longsor. Jadi longsor menutup jalan utama hingga akses jalan antar kabupaten lumpuh total. Intensitas hujan tinggi yang mengguyur Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat menyebabkan longsor di sejumlah wilayah dan memutus akses jalan penghubung dua kabupaten. Longsor menutup badan jalan utama hingga menyebabkan akses dari Kecamatan Sengkokang, Kabupaten Sumbawa Barat ke Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa melalui jalur selatan ini putus total. Material tanah longsor berupa batu dan kayu yang menutupi jalan dengan ketebalan mencapai 1 meter mengakibatkan kendaraan tidak bisa melintasi jalan penghubung Kabupaten Sumbawa Barat. Petugas gabungan TNI Polri Koramil Sekongkang dan Polsek Sekongkang serta pemerintah kecamatan dibantu alat berat membersihkan material tanah longsor untuk membuka kembali akses jalan. Longsor yang menutupi jalan sepanjang jalan Sinjur, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat yang terjadi di 4 titik. Dan kami dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih kepada pihak aman yang sudah membantu kami untuk membersihkan bekas longsor yang menutupi jalan. Sementara masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah jika sedang turun hujan karena resiko bencana saat ini sangat tinggi. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah pabrik kayu lapis di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi pemirsa. Usia di Madiun, Jawa Timur tercebur sumur berkedalaman 15 meter di belakang rumahnya. Korban yang masih hidup berhasil diselamatkan dengan dramatis. Dengan membawa peralatan lengkap, petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi Nenek Tuminem, 75 tahun, yang tercebur sumur di belakang rumahnya, Desa Glonggong, Madiun, Jawa Timur. Proses evakuasi korban memakan waktu cukup lama. Diameter sumur yang sempit dan dalamnya sumur menjadi kendala evakuasi. Petugas juga menggunakan katrol pengerek dan tangga bambu untuk mempermudah evakuasi. 1,5 jam kemudian, korban akhirnya berhasil dievakuasi dari sumur sedalam 15 meter. Beruntung sang nenek masih dalam kondisi hidup. Menurut warga, korban selama ini diketahui mengidap penyakit stroke dan hidup bersama dengan anak menantunya. Korban tercebur sumur diketahui oleh tetangga yang mendengar suara rintihan dari dalam sumur. Korban masih dalam keadaan hidup. Selanjutnya kami dari Polsek Dolopo bersama tim damkar dengan warga masyarakat mengevakuasi korban. Menurut informasi dari keluarga atau lingkungan mengalami sakit stroke, namun sudah ada agak membaik. Setelah berhasil dievakuasi dengan selamat, Nenek Tuminem dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo untuk menjalani perawatan medis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi demosi kepada 2 oknum polisi yang terlibat kasus pemerasan di acara Jakarta Warehouse Project 2024. 2 oknum polisi berinisial DW dan RP selaku Panit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya diberi sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar penegakan hukum terkait kasus pemerasan pada acara DWP 2024. 2 personel itu diputuskan telah melanggar kode etik profesi Polri atas perbuatannya yang telah mengamankan warga negara asing maupun Indonesia dalam acara DWP 2024 yang diduga menyalahgunakan narkoba.
Namun dalam prosesnya, para oknum tersebut meminta uang sebagai imbalan pembebasan. Putusan sidang KKEP yaitu pertama, sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan terhadap sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kemudian kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental, dan pengetahuan profesi selama 1 bulan. Sanksi administrasi berupa pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 30 hari terhitung tanggal 27 September 2024 sampai 25 Januari 2025 di ruang Patsus Bid Provos di Propam Polri. Mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar fungsi penegakan hukum. Sementara itu diketahui terkait putusan sidang tersebut, 2 oknum polisi DW dan RP menyatakan banding. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menggeledah kediaman Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Villa Kartini, Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus Harun Masiku, tersangka suap sekaligus mantan calon legislatif yang kini masih buron. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat dari pukul 3 sore. Penggeledahan yang dijaga ketat oleh sejumlah aparat kepolisian, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang yang diduga sebagai barang bukti, yaitu flash disk, buku kecil, serta 1 buah koper. Barang tersebut diduga milik keterkaitan dengan Harun Masiku, buronan kasus suap yang hingga kini masih dicari oleh KPK. Jam 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen. Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Ya, ada itu. beberapa barang yang diambil sama KPK nggak, Pak? Ya, ada cuman dapat dapat 1 flash disk sampai 1 buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi. Itu aja. Yang 1 koper di bawah itu apa, Pak? Wah, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Sebelumnya Hasto Kristianto tidak hadir dalam panggilan KPK. Ketidakhadiran Hasto Kristianto pada panggilan pertama disebabkan adanya urusan partai yang bersifat penting pada saat surat panggilan KPK dilayangkan. Mas Sekjen belum bisa memenuhi panggilan KPK karena ada agenda-agenda partai yang sudah disusun ketika surat panggilan itu dilayangkan. Dan juga dari tim hukum sudah mengirimkan surat kepada KPK yang isinya itu kan memang permohonan agar boleh Mas Sekjen itu diperiksa setelah HUT partai tanggal 10 Januari. Karena kan momennya ini kan momen hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-52. Hasto Kristianto merupakan salah satu tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR memberi suap kepada Wahyu Setiawan saat menjabat Komisioner KPU RI pada 2020 agar Harun Masiku menjadi anggota DPR. Tidak hanya itu, Hasto juga diduga menyuruh meredam alat komunikasi dirinya dan Harun Masiku serta menyuruh Harun Masiku untuk kabur. Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka di akhir tahun 2024. Sementara hingga kini Harun Masiku belum ditangkap. Dari Jakarta, Wendra Dura, Indra Purnama, Dedi Setiawan, iNews melaporkan. Dan KPK membenarkan penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Juru bicara KPK menegaskan tidak ada pengalihan isu terkait penggeledahan tersebut. Penggeledahan dilakukan secara profesional, prosedural, dan juga proporsional. Tessa Mahardika, juru bicara KPK, membenarkan penyidik telah melakukan penggeledahan di kediaman tersangka suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku, Hasto Kristianto, di Bekasi, Jawa Barat. KPK memastikan penggeledahan tersebut bukan untuk pengalihan isu, melainkan penyidik bekerja secara profesional, prosedur, dan proporsional.
Tessa menerangkan penyidik mempunyai penilaian mengenai terlambat atau tidaknya penggeledahan tersebut. Tidak dipungkiri, banyak pihak beranggapan penggeledahan ini terlambat dan hanya untuk pengalihan isu. Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan tempat-tempatnya, masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang ya pihak luar untuk berpikiran seperti itu, ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu ya untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Hasto Kristianto pada Senin kemarin. Namun, Sekjen PDIP ini batal hadir memenuhi panggilan penyidik dengan alasan mengikuti rangkaian agenda partainya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Abdul Aziz, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ikut mengawasi penyelenggaraan Haji 2025. Hal ini disampaikan Ketua Tim Pengawas Haji Sufmi Dasko dalam rapat koordinasi dengan Komisi 8 DPR RI Selasa siang kemarin. Ketua Tim Pengawas Haji yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menggelar rapat koordinasi dengan Komisi 8 DPR RI Selasa siang tadi. Dalam rapat, Dasko mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi penyelenggaraan Haji 2025. Ada keprihatinan bahwa kemudian penyelenggaraan haji ini dari tahun ke tahun memang harus diperbaiki. Nah, lalu kemudian dalam satu rapat saya dengar bahwa memang Pak Prabowo minta supaya penyelenggaraan haji ini didampingi oleh aparat penegak hukum, ya bisa nanti dari Kejaksaan, bisa dari KPK supaya penyelenggaranya bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, soal kuota tambahan bagi lansia, Dasko mengatakan mendorong pemerintah untuk tambahan kuota bagi lansia agar masa tunggu bisa dipercepat. Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengumumkan biaya haji tahun 2025 sebesar 89,4 juta rupiah, dengan setoran jemaah haji sebesar 55,4 juta rupiah. Angka ini mengalami penurunan sebesar 4 juta rupiah dari tahun lalu. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, Suhud Nurfadli, jurnalis iNews, meraih penghargaan jurnalis televisi terbaik dalam ajang Humas Kemenak Award 2024. Program diplomasi publik diberikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan. Kementerian Agama Republik Indonesia kembali menggelar Humas Kemenak Award 2024. Diberikan kepada Inspektorat Daerah. Penghargaan bergengsi ini ditujukan untuk mengapresiasi kinerja jurnalis, media massa, dan humas di lingkungan Kemenak, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, serta Kanwil Kemenak Provinsi. Begitu dahsyatnya fungsi media. Jadi kalau hari ini dengan segala pertimbangan, kemudian Kementerian Agama memberikan award terkait dengan media ini, saya kira ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Karena ada semacam kesamaan pemikiran bahwa award ini diberikan untuk semakin menjadikan media benar-benar partner yang memberi citra yang sesungguhnya dari Kementerian Agama itu. Suhud Nurfadli, jurnalis iNews. Untuk kategori jurnalis, penghargaan Humas Kemenak Award 2024 diberikan kepada Suhud Nurfadli, jurnalis iNews TV yang diserahkan secara langsung oleh Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i. Selain kategori jurnalis, Kemenak juga memberikan penghargaan kepada media cetak, radio, dan online. Dalam acara ini, Kemenak juga memberikan penghargaan kategori sosial media dan website kepada unit di lingkungan Kemenak, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, serta kepada Kanwil Kemenak Provinsi.
Di era keterbukaan informasi publik dan digitalisasi, peran jurnalis dan humas kebedak dinilai semakin strategis dalam menyebarkan informasi yang berimbang dan akurat terkait moderasi dan kerukunan umat beragama di masyarakat. Dari Jakarta, Suhud Nurfadli, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kedua pelaksanaan makan bergizi gratis, para siswa-siswi antusias. Menu makanan bergizi yang disajikan dinikmati oleh para siswa-siswi. Selain makanan yang bergizi, pemirsa, siswa-siswi menyebut bisa berhemat dan juga menabung dari uang jajan mereka karena adanya program makan bergizi gratis. Hari kedua program makan bergizi gratis, siswa-siswi yang menerima manfaatnya masih menyambut antusias. Seperti di SMPN 61 Jakarta, sebanyak 655 porsi makanan yang dibagikan langsung dinikmati oleh para siswa. Menu yang disajikan hari ini adalah nasi putih, sayur bayam wortel, telur orak-arik, pisang, dan susu. Menurut aku ini makanannya lumayan sangat sehat dan enak. Iya, menurut aku juga setuju sih. Itu sehat terus enak juga. Itu bisa bantu biar anak itu habis makan tuh jadi lebih fokus mungkin buat belajarnya. Di Depok, Jawa Barat, sejumlah siswa SD Negeri Cilangkap 5 Tapos, Kota Depok mengaku senang dengan adanya program makan bergizi gratis ini karena bisa berhemat dan menabung uang jajan mereka. Setiap hari sebanyak 740 porsi menu makanan bergizi didistribusikan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berada di kawasan Cilangkap yang sudah berlangsung sejak tanggal 6 Januari 2025. Senang bisa makan bareng teman-teman, makanya enak. Semoga makan bergizi gratis ini bisa setiap hari. Sementara di Banjarnegara, Jawa Tengah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Banjarnegara menyalurkan sebanyak 2.702 porsi makanan ke wilayah Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Di SD Negeri 1 Sigaluh, Banjarnegara, terdapat 167 porsi makanan dibagikan ke para siswa. Para siswa mengaku senang mendapatkan makan bergizi gratis ini. Siswa pun berharap makan bergizi gratis ini terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Aimar Rani di SPPG Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten, dan rekan Juan Dasari di Markas Kompi 733 Ambon, Maluku. Kita ke rekan Aimar terlebih dahulu, pemirsa. Selamat pagi, Aimar. Apa menu makanan pagi hari ini, Aimar? Iya, selamat pagi semuanya buat teman-teman, bahwa di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Tiga Raksa Kabupaten Tangerang ini kesibukan nampak terlihat. Dapat saya sampaikan bahwa teman-teman Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hari ini semenjak kemarin sore hingga pagi hari ini mereka terlihat sangat cukup bekerja ekstra, di mana pemaketan menu makanan juga dilakukan semenjak dini hari tadi. Bahkan sebagian karyawan itu sudah bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing, mulai dari pemotongan dan pemasakan nasi segala macam itu dilakukan pada sore hari. Kita bisa lihat bagaimana teman-teman ini bekerja cukup maksimal dan ekstra, mulai dari pengepakan dan ini. Menu makanan yang disajikan pada hari ini adalah makanan bergizi ini terdiri dari telur, sayur-sayuran yang besar ini bentuk sayur-sayurannya yang mau bentar lagi akan di-package, telur kecap, dan juga ada yang namanya tempe. Dan juga ada pisang sebagai ininya, menu tambahannya. Terus ada melon, semangka. Kesibukan ini terlihat sudah dalam 3 hari terakhir bagi teman-teman yang berada di Satuan Pelayanan di Tiga Raksa. Di Tiga Raksa sendiri itu hampir melayani untuk 3.000 paket. 3.000 paket ini terdiri dari sekolah SD, SMP, dan juga SMK. Sehingga ini adalah menjadi salah satu upaya bagian dari
Kesatuan Pelayanan Gizi sendiri yang sekarang tengah aktif dan gencar-gencar melaksanakan kegiatan untuk pemenuhan gizi di Kabupaten Tangerang. Kesibukan juga nampak drastis, tidak hanya dalam tim packing, tim masak juga yang sekarang sebagian itu ibu-ibu masih yang melibatkan lebih dari 40 karyawan. Terlihat mereka masih mempersiapkan apa yang akan diberikan untuk para siswa yang ada di sekolah-sekolah nanti. Siap? Ya, baik, begitu sibuk di sana untuk mempersiapkan 3.000 paket, tapi Aibar saya akan mengajak pemirsa untuk menuju ke Ambon, Maluku, bertepatan di Kompi 733. Ada rekan Juanda di sana. Rekan Juanda, seperti apa di lokasi Anda? Apakah juga sama sibuknya seperti di lokasi Aibar? Halo, selamat pagi, Bayu. Iya, benar sekali bahwa untuk mempersiapkan distribusi makanan bergizi gratis di sekolah-sekolah, ibu-ibu yang sekarang sedang mempersiapkan lauknya sangat sibuk sekali, mulai dari pukul 02 waktu Indonesia Timur ya, 02 dini hari, dan ini juga sekarang lagi siap-siap untuk packingan, dan beberapa saat lagi kita akan mendistribusikannya ke sekolah-sekolah. Nah, untuk menunya sendiri, Bayu, ada nasi, ada juga lauk pauknya, yaitu ada ayam goreng, terus ada sayurnya itu sayur kol, wortel yang ditumis, kemudian lauk tambahannya itu ada buah pisang. Nah, sekarang juga beberapa ibu-ibu yang lain sedang berjibaku ya, memasak di depan kompornya masing-masing ya. Ada yang menggoreng ayam, ada juga yang menggoreng tempe dan menumis sayur. Begitu, Bayu. Ya, Juanda, begitu sibuk juga di tempat Anda. Ada berapa banyak yang nantinya akan dilayani di lokasi Anda? Ya, rekan Juanda? Iya, Bayu. Iya, kira-kira ada berapa paket yang nantinya akan disiapkan yang untuk dilayani di lokasi Anda? Iya, untuk paketnya sendiri kita akan langsung menanyakan ya kepada ibu-ibu yang sementara memasak di sini. Ya, kita sudah bersama dengan salah satu ibu-ibu yang akan memasak di sini. Ibu, boleh saya tanya? Jadi berapa porsi yang disiapkan untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah hari ini? Hari ini 2.973 porsi. Oh, jadi ada 2.973 porsi yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Bagaimana persiapannya? Kita persiapan dari mulai jam 1. Ya, jam 1 itu kita mau mulai cuci-cuci, bersih-bersih bahan baku. Terus jam 2-nya kita mulai dengan memasak. Kita mulai dari awalnya jam 1 ya. Jam 1 kita bersih-bersih bahan baku. Terus semuanya kita mulai masaknya jam 2. Jam 2 sampai selesainya tadi jam 6. Jadi sekarang sudah persiapan untuk pembersihan. Oke. Siap-siap pengantaran ke sekolah. Ya, baik. Oke, Bayu, jadi ada sekitar 2.973 porsi yang akan didistribusikan ke 18 sekolah hari ini. Dan persiapannya juga sudah dari jam 2 tadi pagi, dan sekarang sudah packaging untuk kemudian akan didistribusikan ke 18 sekolah tersebut. Ternyata tidak kalah sibuk dari lokasi Anda. Terima kasih banyak. Juanda Sari dari Ambon, Maluku, dan sebelumnya ada rekan Aimar Rani dari Tangerang, Kabupaten Tangerang maksud kami di Banten. Terima kasih rekan-rekan, jaga kesehatan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang sedianya dimulai Senin 6 Januari 2025 lalu terpaksa ditunda di Provinsi Papua Barat Daya. Ya, Pak. Ya, penundaan terjadi karena keterbatasan fasilitas dapur sehat yang menjadi elemen utama dalam pelaksanaan program tersebut.
Program makan bergizi gratis yang sedianya dimulai pada Senin 6 Januari kemarin terpaksa ditunda di Provinsi Papua Barat Daya lantaran keterbatasan fasilitas dapur sehat. Program yang dicanangkan oleh pemerintah ini memerlukan setidaknya 60 dapur sehat yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya. Namun hingga saat ini, Kota Sorong baru memiliki 4 dapur sehat yang telah dibangun. Untuk memastikan kesiapan program ini, Gubernur Papua Barat Daya bersama sejumlah pihak terkait meninjau langsung salah satu dapur sehat yang berada di kawasan belakang kantor Koramil 1802 Rufei, Distrik Sorong Barat. Di lokasi ini, pembangunan dapur sehat telah selesai 100%, sementara perlengkapan pendukung sebagian sudah tiba dan sisanya masih dalam perjalanan menuju Kota Sorong. Saya pribadi tetap berespon. Kehadiran saya di sini itu merupakan perhatian. Pak Indung benar-benar kita saat ini kami masih finalisasi dan mudah-mudahan secepatnya akan segera dioperasionalkan. Jadi mudah-mudahan kita dapat mendukung proses atau program strategis dari Bapak Presiden kita. Rencananya, program makan bergizi gratis di seluruh wilayah Papua Barat Daya akan digelar serentak pada 13 Januari 2025 mendatang dengan jumlah penerima sebanyak 42.000 siswa dari 294 sekolah negeri dan swasta. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Momen haru terungkap dalam pertemuan Sinteyong bersama para punggawa timnas Indonesia. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Ayus Pagi pemirsa, momen haru terungkap dalam pertemuan Sinteyong bersama para punggawa timnas Indonesia. Ya, didampingi manajer timnas, Sinteyong tidak bisa berkata banyak pemirsa saat berpamitan dengan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Mereka bisa ngomong karena sangat bangga sama Sinteyong tidak dapat menjemujihkan air matanya saat mengucapkan perpisahan dengan para pemain timnas Indonesia. JJ, sang penerjemah yang setia mendampingi, menyatakan Sinteyong tidak bisa berkata banyak. Tangisan STY pun tidak bisa terbendung, terekam jelas di kamera. Video ini pun lantas viral di media sosial dan mendapat komentar dari para penggemar. Momen haru ini menjadi salah satu bukti kedekatan Sinteyong bersama anak-anak asuhnya. Dalam pertemuan ini, para pemain nampak berpelukan dengan Sinteyong. Ya, bagaimana tidak? STY yang 5 tahun menangani timnas tentu telah membangun kedekatan atau chemistry dengan para pemain. Memang tidak mudah mengucapkan kata pisah. Namun kini hanya ada satu harapan. Semoga apa yang menjadi keputusan PSSI adalah langkah tepat, termasuk dapat meloloskan timnas ke Piala Dunia. Namun jika tidak, bagaimana kelanjutannya? Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan PSSI akan membayarkan kompensasi kepada Sinteyong. Ya, dari skema sisa kontrak yang ada, PSSI disinyalir harus membayar kurang lebih 60 miliar rupiah kepada Sinteyong. Pemecatan Sinteyong mengharuskan PSSI membayar sejumlah kompensasi. STY harus dipecat hanya 6 bulan dari kontrak baru yang ditandatanganinya. Tercatat masih tersisa 3 tahun lagi hingga 2027 kontrak yang seharusnya dijalankan Sinteyong. Meski tak merinci berapa kompensasi yang dibayarkan, namun Ketua Umum PSSI memastikan bahwa pihaknya menjamin federasi akan membayarkan kewajibannya.
Ya, semua kontrak kita harus hormati, karena kalau kita ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya. Pak Marji, Coach Sintayong tanda tangan surat terimanya. Nah, tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontraknya. Ya. Dihimpun dari berbagai sumber, STY diperkirakan digaji hampir 20 miliar rupiah per tahun. Gaji fantastis pelatih yang pernah menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini seharusnya dikalikan 3 tahun sisa masa kontrak. Artinya PSSI diharuskan membayar pesangon kurang lebih sebesar 60 miliar rupiah. Pemirsa, PSSI akhirnya mendepak Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Ya, secara statistik, win rate kinerja STY bersama Timnas Senior mencapai 45,6%. PSSI akhirnya mendepak Shin Tae-yong dari kursi pelatih Tim Nasional Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ditendang di tengah persiapan Timnas Senior menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama Timnas Indonesia, kinerja STY sebenarnya tak terlalu buruk. Data transfer menunjukkan STY memimpin Timnas Indonesia dalam 57 pertandingan sejak 2021. Hasilnya 26 kali menang, 14 kali imbang, dan 17 kali kalah dengan win rate 45,6%. Bersama Timnas U19, STY melakoni 18 pertandingan dengan hasil 6 kemenangan, 5 kali imbang, dan 7 kali kalah. Masa awal STY di Indonesia, Garuda Muda kebobolan 34 gol dan 30 kali membobol gawang lawan. STY juga pernah membesut Timnas U20 Indonesia sejak kualifikasi Piala Dunia U20 2023 hingga putaran final plus sejumlah laga uji coba. Hasilnya, dari 14 partai, Timnas U20 mengemas 6 kemenangan, 2 kali imbang, dan 6 kali kalah. Garuda Muda mencetak 23 gol dan kebobolan 19 gol. STY juga mencatat memimpin 21 pertandingan bersama Timnas U23. Hasilnya 11 kali menang dan 10 kali kalah. Timnas U23 mengoleksi 57 gol dan kebobolan 42 kali. PSSI sudah ketok palu, STY dipecat karena 2 masalah utama, yakni komunikasi yang dinilai tidak berjalan baik serta filosofi permainan dan taktik yang diterapkan. Pemirsa, sejumlah media Korea Selatan ikut menyoroti keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong. Ya, berbanding terbalik dengan pelatih asal Korea Selatan lainnya yang sukses membawa timnas Vietnam menjuarai Piala AFF. Justru Shin Tae-yong yang sukses membawa timnas malah dipecat federasi. Shin Tae-yong menjadi trending usai dipecat menukagi timnas Indonesia. Kabar ini tak hanya membuat kaget banyak pihak di tanah air, namun juga menjadi sorotan dunia, termasuk negara asal Shin Tae-yong, Korea Selatan. Media Korea Selatan turut menyoroti keputusan PSSI mendepak Shin Tae-yong. Dalam pemberitaannya, apa yang dialami STY berbanding terbalik dengan Kim Sang-sik yang sukses membawa The Golden Stars Warriors merengkuh Piala AFF 2024. Tak hanya itu, STY menjadi sorotan karena dinilai meraih hasil buruk di Piala AFF 2024 dengan terhenti di babak grup. STY dipecat gara-gara timnas Indonesia gagal di Piala Dunia Asia Tenggara. Media Korea Selatan menjadi salah satu contoh yang menuliskan dukungannya terhadap STY. Pelatih berusia 54 tahun ini tetap dinilai menjadi pelatih terbaik sepanjang sejarah perkembangan timnas, dengan perlahan membawa Indonesia menjadi lebih baik, termasuk mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026, serta sejumlah catatan positif lainnya. Ya, pemirsa, pemecatan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tuai berbagai reaksi masyarakat termasuk para artis. Ya, sebagian dari mereka sesalkan pemecatan STY karena dinilai memberikan warna baru kepada sepak bola Indonesia.
Pemecatan Sinteyong alias STY sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI memicu reaksi beragam, termasuk dari kalangan artis. Artis sinetron Eza Yayang yang juga pecinta sepak bola misalnya menyesalkan pemecatan STY oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Eza menilai STY berhasil menata ulang sekaligus membangun sistem pembinaan dan pelatihan yang sangat baik. Gara-gara STY pula, ungkap Eza, rakyat Indonesia kian mencintai timnas sepak bola Indonesia. Opa Sintayong tuh menurut saya memang merubah banget sepak bola Indonesia. Sangat merubah. Dari yang benci banget sama timnas bola waktu kemarin-kemarin, sebelum dia ya, sampai yang enak banget kita ngelihatnya, terus ngerapiin sistemnya. Hal yang sama juga dirasakan artis Rifki Al-Habsyi. Pria yang juga penggemar sepak bola ini mengaku sedih atas pemecatan STY. Rifki beralasan selama 4 tahun mengabdi, STY telah memberi warna baru kepada timnas Garuda, khususnya pada teknik bermain. Kendati kecewa, namun Rifki tetap menghargai keputusan PSSI. Ada rasa kecewa, ada rasa sedih, tapi balik lagi keputusan federasi pasti udah dipertimbangkan baik-baik. Dan gue yakin bukan karena STY gagal di AFF juga, bukan. Karena memang selama ini ya mungkin melihat beberapa strategi STY di timnas itu udah bagus, tapi kayak mungkin stagnan. Sementara itu, penyanyi Delon Tamrin tidak menyangka PSSI memecat STY sebagai pelatih skuad Garuda. Delon menilai STY telah berhasil membawa banyak kemajuan bagi timnas Indonesia. 4 tahun melatih, Delon menilai antara STY dan anak asuhnya sudah terbangun chemistry yang sangat kuat. Itu sebabnya, runner-up Indonesian Idol tahun 2004 ini mengaku kaget atas pemecatan STY. Chemistry udah nyambung nih gitu, timnas sama si STY udah nyambung. Tapi tiba-tiba langsung ada kabar seperti itu, nggak menjadi pelatih timnas lagi, kaget. Hah? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang akan mengumumkan secara resmi pengganti Sinteyong pada 12 Januari mendatang. Namun belum lagi informasi itu disampaikan, nama Patrick Kluivert sebagai pengganti STY sudah mencuat di muka publik. Pakar transfer Fabrizio Romano sudah mengonfirmasi pemilihan pelatih keturunan Belanda dan Suriname itu oleh PSSI. Para artis juga berharap Kluivert mampu membidani skuad Garuda jauh lebih baik lagi dari STY. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan.